Saya sering dapat pertanyaan itu, Pak, apakah kualitas demokrasi kita menurun? Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya. Anies fitnah ada Menko ingin ubah konstitusi, sindir Mahfud MD dan Luhut, MPR langsung berang, bikin gaduh dan suka nuduh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Saya ulang, mereka yang tidak komit dengan prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Anies ini makin bingung menemukan gaya yang pas untuk berkampanye ilegalnya. Ilegal karena belum waktunya ya. Nah, mulai dari gaya menjilat atau menghantam pemerintah seperti ia pernah bilang di Singapura dulu bahwa IKN itu seolah minim dukungan publik, kata Anies. Untuk memenuhi hasrat berkuasa, nggak jarang dengan licik Anies juga melancarkan fitnah. Baru-baru ini kembali berbicara kepada media bahwa ada seorang menteri koordinator atau Menko ya yang ingin merubah konstitusi. Bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah membayangkan seorang menteri koordinator atau Menko membicarakan ihwal gagasan mengubah konstitusi. Menurut Anies, orang-orang yang tidak komit pada demokrasi inilah yang mesti dilawan. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau didukung? Kata Anies saat berpidato dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan lintas tokoh Kahmi di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Kamis malam 16 Maret 2023. Anies menjelaskan yang dilawan bukanlah orangnya. Ia menyebut perlawanan mesti dilakukan terhadap wacana mengubah konstitusi itu demi menyelamatkan semangat reformasi. Sebelumnya Anies mengaku kerap mendapatkan banyak pertanyaan ihwal kualitas demokrasi Indonesia. Dia menyebut orang-orang yang tidak berkomitmen terhadap demokrasi lah yang saat ini lebih berani mengungkapkan pikirannya. Anies mengatakan tantangan dan dinamika untuk mengembalikan spirit serta nilai bangsa Indonesia begitu besar. Menurut Anies, hal itu tercermin dari perasaan banyak orang mengenai kualitas dan demokrasi. Entah siapa yang dimaksud oleh Anies, tapi pada saat ini dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terdapat 4 Menko yang menjabat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Saat ditemui usai acara, Anies enggan menjelaskan secara eksplisit siapa Menko yang dimaksud. Entah apa yang diungkapkan oleh Anies ini benar apa tidak, tapi tidak ada yang bisa membuktikan keterlibatan Menko dalam apa yang disebutnya sebagai operasi politik penundaan pemilu sehingga harus ada amandemen konstitusi. Anies sepertinya ingin mengambil poin politik kepada para jaringan rival dan kompetitornya untuk tetap berkonstitusi dan tidak memainkan konstitusi sesuai dengan selera kepentingannya. Melihat pernyataan Anies tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait berang. Jazilul menyebut Anies Baswedan cuma menuduh soal kabar seorang menteri koordinator atau Menko di pemerintahannya bermanuver bakal mengubah konstitusi. Jazilul menegaskan wacana amandemen Undang-Undang Dasar sudah tak ada lagi di MPR saat ini. Menurut dia, pintu untuk mengamandemen di MPR sudah tertutup di periode 2019 sampai 2024 ini. Wakil Ketua Umum PKB itu lebih tegas mempertanyakan soal cara Menko mengubah konstitusi seperti tuduhan Anies. Dia termasuk mempertanyakan sosok Menko yang dimaksud. Menurut Jazilul, perubahan konstitusi hanya bisa melalui MPR. Sayangnya, kini sudah tak ada pintu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 lewat MPR. Jadi memang tidak berdasar sama sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Anies tersebut. Anies seperti hanya memanfaatkan situasi atau mencari simpati dengan menggoreng isu yang sangat berhubungan dengan penundaan pemilu kemarin. Wasekjen PDI Perjuangan atau PDIP, Sada Restuati pun mengungkapkan hal yang sama. Dia menilai pernyataan Anies Baswedan sangat mengada-ada. Dia menilai seharusnya Anies sebagai mantan menteri paham bagaimana mekanisme dan siapa yang berhak untuk mengubah konstitusi. Maka dari itu, Sada Restuati pun meminta agar Anies Baswedan tidak membuat kegaduhan dan membuat masyarakat kebingungan dengan pernyataan tersebut. Tapi ya begitulah Anies, ia masuk dalam kaum sakit hati. Biasanya kalau sudah sampai puncak akan jadi orang yang tidak bisa tidak diperhitungkan.
Ia ini harus dianggap ancaman jika bikin gaduh. Bagaimana kalau menurut Anda? Kelompok-kelompok itu berlindung atas nama demokrasi, tapi dalam prakteknya justru merusak demokrasi, bos. Nggak paham dengan demokrasi sebagai sarana mencari kebenaran. Dan Surabaya menjadi harum oleh para syuhada Indonesia. Mereka tidak mati sia-sia. Janji Anies ingin kembalikan piagam Jakarta, jadikan Indonesia syariat khilafah, ditulis oleh Argo Javires dari seaworld.com. Jadi, ketika kita berbicara 5 tahunan, itu seperti kita sama-sama bangsa. Tiap 5 tahun sekali kita berhenti, menengok ke belakang. Republik ini didirikan pertama kali untuk apa? Pemilu itu menengok kembali, Republik ini didirikan untuk tujuan apa? Apakah kita masih ke arah sana? Ingat, kemerdekaan bukan hanya untuk menggulung kolonialisme. Kemerdekaan adalah untuk menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semuanya. Ini tujuan kita. Dalam safari politiknya ke Surabaya, Anies Baswedan menyebut pemilu bukan untuk meneruskan pemerintahan sebelumnya, akan tetapi untuk menengok lagi tujuan awal didirikannya sebuah negara. Hal disampaikan Anies saat menyampaikan pidato di depan relawan dan partai koalisinya di Surabaya. Anies menjanjikan Indonesia akan memasuki fase baru melalui pemilu untuk menentukan arah berikutnya. Pemilu, kata Anies, bukanlah soal meneruskan atau tidak meneruskan kerja pemerintahan sebelumnya. Menurut Anies, ajang 5 tahunan ini adalah kesempatan untuk kembali titik awal perjalanan sebagai negara. Anies mengibaratkan perjalanan bangsa ini seperti berangkat dari satu titik ke titik lain. Titik berangkat apakah masih berada di jalur yang benar atau jalur yang baru, supaya mencapai tujuan awal perjalanan bangsa ini dimulai. Anies menyebut jika bangsa Indonesia terus berbicara tentang meneruskan pemerintahan sebelumnya, itu sama saja negara terhenti tiap 5 tahun. Anies mengingatkan tujuan awal pendirian negara Indonesia. Oleh karena itu, Anies mengajak agar masyarakat menengok ke belakang, ke titik awal berdirinya Republik Indonesia. Apakah bangsa ini masih sesuai jalurnya atau tidak? Menengoklah ke belakang, Republik ini didirikan untuk apa? Tak lupa pula Anies menyisipkan politik identitas dengan menyebut Surabaya harum karena pejuang syuhada. Meski sekilas terkesan remeh, Anies kini jelas-jelas mengusung agenda tertentu, kaum konservatif, khususnya kaum Islam fundamentalis. Kaum ini membenci Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsep pluralisme, sekaligus kaum sekuler yang mendukung semboyan negara. Bagi kaum Islam fundamentalis, pluralisme membuka kompetisi krisis kepercayaan. Eksistensi kaum sekuler beserta berbagai agama dan kepercayaan di negeri ini merupakan tantangan terang-terangan terhadap eksistensi Islam sebagai agama mayoritas di negara ini. Tujuannya bukan hanya kemenangan simbolis, akan tetapi juga mempersempit ruang gerak kaum sekuler. Kaum Islam fundamentalis berambisi menjadi tiran yang berkuasa, terutama konstelasi politik global seperti yang dijanjikan Anies untuk kembali ke titik awal negara ini berdiri. Apa yang dijanjikan Anies adalah apa yang disebut oleh Friedrich Nietzsche sebagai hasrat untuk berkuasa. Yang membuat runyam, kaum Islam fundamentalis selalu meyakini bahwa pihak yang paling benar di antara yang lain. Kaum fundamentalis meyakini bahwa keberagaman agama adalah penghalang utama, karena mereka bukan status mayoritas untuk menguasai negara ini. Dalam proses interpretasi terhadap nilai agama, sangat tidak mustahil terjadi tendensi-tendensi politik identitas yang selalu digaungkan Anies sebagai ciri khas perjalanan politiknya selama ini. Ini jadi problematis jika digoreng Anies demi hasratnya untuk menjadi presiden. Anies lihai memanfaatkan upaya memunculkan kembali gerakan formalisasi agama, yaitu usaha agar suatu nilai agama tertentu dijadikan sebagai hukum positif yang mengikat semua kalangan. Ini jelas bahaya. Janji Anies yang tersirat itu tentu saja berbahaya bagi eksistensi dan kedaulatan bangsa dan negara, sebagai dampak konsesi formalisasi agama dengan dalih kemajuan peradaban manusia Indonesia yang seutuhnya. Dari sini sebenarnya tidak sulit membaca apa yang menjadi tujuan utama Anies untuk kembali ke titik awal bangsa ini berdiri. Janji Anies itu secara kasat mata merupakan simbol referendum agar nilai agama mayoritas bisa benar-benar dijadikan konstitusi.
di mana para penganut agama minoritas harus takluk atas nama demokrasi. Anies juga lihai memanfaatkan fenomena yang terjadi selama ini di Indonesia, di mana keberagaman agama menjadi musuh terselubung bagi kaum fundamentalis yang berambisi menjadikan agamanya sebagai hukum negara. Anies paham betul bahwa agama adalah alat potensial untuk menerapkan taktik divide et impera. Sejarah mencatat, Anies telah berhasil menggunakan isu ini untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Semua itu dilakukan agar bangsa yang besar ini kehabisan energi, sehingga peluang kemenangan bisa diraihnya dengan mudah di depan mata. Seperti yang dijanjikan Anies terkait tujuan awal bangsa ini berdiri setelah kemerdekaan, tentu saja dalam interpretasi umum secara global adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan tidak mengakomodir pemeluk agama lain di luar Islam. Sebab tujuan awal saat berdirinya bangsa ini adanya ambisi dominasi yang muncul dalam pola berpikir kelompok Islamis saat merumuskan konsep negara Indonesia. Saat itu sebagian besar golongan Islam agamis bersikeras agar Indonesia harus menjadi negara agama berdasarkan syariat Islam. Mereka memaksakan kehendak bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib menjalankan syariat Islam serta memaksakan konstitusi negara bahwa agama negara adalah agama Islam. Dan hanya orang Islam yang boleh jadi presiden. Di luar itu tidak boleh. Bahkan dalam salinan dokumen otentik Badan untuk Menyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan terungkap bahwa Ki Bagus Hadikusumo saat itu ngotot agar kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam tidak disertai dengan kalimat bagi pemeluk-pemeluknya. Artinya warga negara beragama apapun diwajibkan tunduk pada syariat Islam. Apa yang dijanjikan Anies tentu saja berbahaya bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Surya Paloh harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi tujuan Anies, termasuk Prabowo Subianto yang telah membuka jalan bagi Anies dengan menjadikannya Gubernur DKI Jakarta. Sehingga kini Anies punya kesempatan yang terbuka lebar untuk merubah ideologi bangsa dengan mengembalikan ke titik awal bangsa ini berdiri. Kura-kura begitu. Bagaimana kalau menurut Anda?